memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Muhammad Azhar Nawawi, SPD, sebagai moderator. Kepada Bapak Azhar, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Arum ya sebagai pembawa acara pada diskusi kita sore hari ini ya. Suaranya sebelumnya terdengar tidak, Arum, Mbak Arum? Aman, Bang. Ya, aman ya? Terdengar, ya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Dr. Manager Nasution MHMA selaku Direktur Eksekutif Pusdikam UHAMKA yang juga pada kesempatan kali ini menjadi narasumber kita di diskusi bulanan ketiga ya yang menjadi agenda rutin Pusdikam UHAMKA. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat dan kita para pengikutnya, insya Allah istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Puji syukur juga tak lupa kita aturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat diberi nikmat untuk bertatap maya di situasi sulit pandemi ini. Jadi alhamdulillah. Seperti biasa, Pusat Studi Pendidikan Hak Asasi Manusia atau Pusdikam UHAMKA yang kita kenal masih dapat melaksanakan agenda rutinnya, yaitu diskusi bulanan yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah masuk kepada sesi ketiga ya. Jadi pada sesi ketiga kali ini, Pusat Studi HAM dan Pendidikan UHAMKA mengangkat tema yaitu membincang isu-isu kontroversial HAM dan Islam dengan narasumber yang kita ketahui cukup mumpuni dan juga cukup memiliki nilai lebih dalam kancah HAM Indonesia yang sama-sama kita ketahui juga narasumber kita ini merupakan mantan komisioner Komnas HAM kalau tidak salah. Dan isu-isu kontroversial HAM dan Islam ini sebetulnya sesuatu hal yang memang perlu kita diskusikan karena akhir-akhir ini atau yang sering kita lihat di media-media sosial bagaimana fenomena HAM yang sering ditabrakkan dengan Islam seperti yang sama-sama kita ketahui sebagaimana contoh misalkan LGBT yang sangat tidak disetujui oleh Islam, namun oleh beberapa pihak dan oleh beberapa sekumpulan orang yang setuju terhadap LGBT menganggap dan mengklaim bahwa Islam sangat tidak mencerminkan nilai-nilai HAM dan tidak menghargai nilai-nilai HAM terhadap orang-orang yang pro terhadap LGBT. Padahal yang sama-sama kita ketahui bahwa Islam dan HAM itu memiliki sesuatu yang koheren gitu. Artinya nilai-nilai dasar HAM itu terkandung di dalam nilai syariat Islam dan nilai syariat Islam itu juga memiliki korelasi terhadap nilai-nilai dasar HAM. Maka pada kesempatan ini Pusat Studi Hak Asasi Manusia mengangkat isu ini yang cukup menarik ya. Maka akan kita diskusikan bersama oleh narasumber kita yang cukup luar biasa hebat. Untuk itu tidak perlu bercakap panjang lagi, karena saya yakin narasumber kita akan membedah materi atau isu ini secara tajam dan secara lebih mendalam. Untuk itu, kepada narasumber, Bapak Dr. Manager Nasution, kami persilakan. Kepada Pak Manager, kami persilakan. Halo, Pak Manager, apakah tersambung? Halo, Pak Manager.
Halo. Halo Pak Manajer. Halo. Apakah tersambung Pak Manajer atau ada sedikit kendala? Halo Pak Manajer. Mungkin operator bagaimana? Pak Manajer sudah bergabung atau? Ya, sudah bergabung. Mungkin lagi ada keperluan Halo sebentar. Pak Manajer, Assalamualaikum. Oke, mungkin sambil kita menunggu Pak Manajer bergabung ya, sedikit kita Halo. panaskan dulu ya diskusi Halo, kita. Assalamualaikum. Oh ya ini, Alhamdulillah Pak Manajer sudah bergabung. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Manajer sudah bisa bergabung Pak Manajer? Sudah, saya lagi minum sebentar. Di Papua Oke, sudah siap. buka puasa ini. Bismillah. Oh, Masya Allah. Selamat berbuka puasa Pak Manajer. Baik, baik. Baik, kita mulai. Oke, siap. Siap Pak Manajer. Kami persilakan Pak Manajer. Iya, Azhar ya. Azhar ya, Ya, Pak, moderatornya ya. Ya. Siap. Kami persilakan. Berapa menit ini saya pemantik diskusi? Siap, Pak. Ya, berapa siap. menit pemantik diskusinya? Kurang lebih 1 jam, Pak. Nanti 30 menit setelahnya kita akan sesi diskusi tanya jawab, Pak. Baik, baik. Suara saya cukup kedengaran, Mas? Persilakan, Pak Manajer. Terdengar, Pak. Suaranya cukup jelas? Terdengar, Pak. Alhamdulillah, Pak. Terdengar jelas. Kalau cukup audionya jelas, Pak. Alhamdulillah. Cukup jelas. Audionya kelihatan? Ya, terdengar, Pak. Oke. Kalau audionya aman, Pak, aman. Oke, ya, ya. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala Rasulullahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini pesertanya adik-adik mahasiswa atau ada yang lain, Zar? Ya, Pak. Pesertanya dari mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa ya? Ya. Pesertanya mahasiswa, Pak. Halo, Pak Manajer. Ya, mahasiswa ya? Ada di luar mahasiswa? Ya, Pak. Baik. Kita bicara sekarang tentang hak asasi manusia ya. Yang tadi oleh Azhar kemudian dikaitkan dengan Islam. Atau mungkin tepatnya hak asasi manusia dalam berbagai perspektif ya, termasuk dalam perspektif Islam ya. Bicara tentang hak asasi manusia atau supaya lebih mudah berikutnya saya akan menyebut dengan HAM ya. Bicara tentang HAM itu sesungguhnya bukan persoalan baru ya, bukan persoalan kini, tapi ia sudah ada sejak dulu. HAM itu ada ketika manusia sudah ada. Jadi HAM itu ada karena manusia ada gitu. Atau dalam bahasa sederhana, HAM itu sudah ada sejak manusia ada dan ia bukan pemberian siapa-siapa tapi pemberian Tuhan
Jadi HAM itu bukan pemberian manusia, bukan pemberian negara, bukan pemberian pemerintah, tapi dia pemberian Tuhan. Nah, karena itu harus dimuliakan. Manusia itu harus dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu memuliakan manusia dengan derajat-derajat kemuliaan. Nah, karena itu kalau ada pemerintah misalnya atau siapapun yang kemudian mengatakan kami memberikan HAM ya kepada warga negara, itu sungguhnya keliru. Karena HAM itu bukan pemberian manusia, bukan pemberian pemerintah, bukan pemberian negara, tapi pemberian Tuhan. Nah, hanya saja memang HAM itu kemudian dikodifikasi dan diformalkan oleh dunia internasional itu pada 10 Desember 48 ditandai dengan disepakatinya apa yang disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 48. Nah, kita tahu DUHAM 48 adalah kesepakatan para negara pihak di dunia internasional, di Dewan HAM, di PBB, yang kemudian kita kenal sebagai Piagam PBB tentang hak asasi manusia. Nah, Piagam PBB tentang hak asasi manusia kemudian kita kenal dengan DUHAM tadi itu isinya sebetulnya cukup tidak terlalu tebal karena hanya ada 30 pasal atau 30 artikel. Nah, 30 artikel itu mengatur tentang HAM dalam dua hal garis besar ya. Pertama ada hak-hak dasar warga negara yang berkaitan dengan hak sipil politik. Jadi hak sipil warga negara ini yang kemudian disebut sebagai hak sipol. Nah, yang kedua ada yang berkaitan dengan hak kesejahteraan warga negara. Jadi dikenal dengan hak ekonomi sosial budaya atau hak ekosop. Nah, sebetulnya hanya dua itu saja, dua kategori ini saja yang kemudian diatur dalam Piagam PBB atau dalam DUHAM 48 itu. Adik-adik mahasiswa, secara umum hak-hak yang berkaitan dengan ekonomi sosial budaya atau hak-hak kesejahteraan itu antara apa yang diatur oleh dunia internasional dalam DUHAM itu sebetulnya relatif tidak ada perbedaan yang mendasar dengan konsep HAM dalam Islam yang berkaitan dengan hak kesejahteraan. Jadi sebetulnya isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi sosial budaya relatif bersesuaian ya, atau sama dengan apa yang diatur dalam Islam. Tetapi memang dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak sipil politik, ada beberapa isu yang memang berbeda antara dunia Islam dengan dunia Barat, atau HAM dalam perspektif liberal dengan HAM dalam perspektif Islam. Nanti kita akan melihat bagian kedua. Ini bagian pertama ya, HAM dalam konteks dunia internasional. Poin kedua, bagaimana dengan Islam melihat hak asasi manusia? Dalam penelitian saya kebetulan menulis tentang hak asasi manusia dalam konteks keindonesiaan. Sebetulnya disertasi yang diuhamkan saya kira di pasca sarjana ada buku itu, HAM dalam konteks keindonesiaan. Nanti itu adik-adik mahasiswa bisa pinjam buku itu lalu kemudian boleh juga melakukan bedah buku terhadap itu ya. Bedah buku terhadap HAM yang saya kira itu ada di pasca UHAMKA. Nah, bagaimana dengan dunia Islam? Oleh para sejarawan Muslim atau para sarjana Muslim kemudian sudah banyak menulis ya bahwa hak asasi manusia dalam konteks Islam itu ditandai dengan adanya khutbatul wada atau pidato Nabi ketika melakukan haji wada.
Bagi adik-adik nanti yang pada satu saat akan haji misalnya, pada tanggal 9 itu sebetulnya pagi kita sudah harus berkumpul di Arafah ya, untuk ngejar untuk kemudian melakukan i'tikaf ya, melakukan zikir, melakukan jemaah di Padang Arafah, karena duhurnya itu kebiasaannya setelah sholat duhur dilanjutkan dengan khutbah di Padang Arafah itu. Nah, Nabi waktu itu tepatnya 632, pada tahun 632 itu pidato di hadapan para jemaah haji. Pidato beliau itu sangat progresif ya, sangat berkemajuan itu. Jadi beliau menggunakan bahasa yang sangat universal. Beliau memulai pidatonya itu dengan ayyuhan nas, bukan ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, tidak, tapi ayyuhan nas. Yang dipanggil itu manusia, bukan muslim, bukan mukmin. Itu menandakan bahwa beliau bicara tentang kemanusiaan, atau beliau bicara tentang hak asasi manusia. Dalam pidato beliau yang kemudian ada dalam hadis riwayat Bukhari itu misalnya ya, nanti kalau adik-adik sempat baca buku Sahih Bukhari itu ada di situ, beliau kemudian menyebut innama dima'akum wa amwalakum wa a'radakum dan seterusnya haramun alaikum, hari ini diharamkan. Itu gampangnya begini. Ada 5 yang disebut oleh beliau di situ yang berkaitan dengan penghormatan terhadap kemanusiaan. Yang oleh Syatibi misalnya, Syatibi itu dia disistematika menjadi apa yang disebut dengan al-hukuk al-insaniyah, atau dalam bahasa usul fikih sering disebut dengan ad-daruriyat al-khams. Ada 5 hak dasar warga negara yang beliau sebut sebagai hak asasi manusia. Pertama ada yang disebut dengan hifzun nafs, itu hak untuk hidup. Yang kedua hifzuddin, hak untuk beragama. Yang ketiga hifzul mal, itu hak untuk memiliki properti, hak untuk memiliki properti. Ada lagi hifzul akal, hak untuk mendapatkan pendidikan, tumbuh kembang akal. Itu hak mendapatkan pendidikan, itu hak dasar dalam Islam. Yang kelima itu hifzun nasal, hak untuk berkeluarga, berketurunan. Nah, 5 ini itu hak dasar dalam Islam yang sejak 632 atau 1316 tahun yang lalu, sebelum lebih tua ketimbang Duham tadi itu, Islam sudah mengajarkan itu. Bahkan Imam Qurrabi menambahkan bukan hanya 5 itu, tetapi beliau menambahkan satu lagi yang disebut dengan hifzul irdi. Hifzul irdi itu dignity atau kemanusiaan. Jadi ada 6. Nah, ini beliau sampaikan, Rasulullah setelah mendeklir ini sebagai hak asasi manusia dalam Islam, itu pada tahun 632. Coba bandingkan, dunia internasional baru sepakat tentang hak asasi manusia pada 10 Desember 48. Sementara Islam itu sudah merumuskan hak asasi manusia itu sejak 632, berarti 1316 tahun. Lebih tua Islam mengenal hak asasi manusia ketimbang dunia barat. Nah, ini kira-kira kalau adik-adik membaca sejarah, jangan merasa loh kok Islam ini kemudian terus merasa tertinggal, merasa tertinggal dengan isu hak asasi manusia. Padahal sesungguhnya Islam itu lebih dulu mengenal hak asasi manusia ketimbang dunia barat. Itu bagian kedua. Nah, bagian ketiga nanti kita akan diskusikan bagaimana dengan Indonesia. Nah, Indonesia sesungguhnya juga sudah membicarakan dan menyepakati tentang prinsip hak asasi manusia, justru lebih tua juga ketimbang Duha 48. Kita tahu bahwa sila kedua Pancasila sebagai landasan HAM di Indonesia itu sudah disepakati dan sudah diformalkan dalam konstitusi itu pada 18 Agustus 45. Jadi 3 tahun sebelum dunia internasional sepakat tentang hak asasi manusia, justru Indonesia sudah merumuskan sendiri apa yang maksud dengan hak asasi manusia. Nah, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
kita tahu bahwa kemanusiaan dan adil dan beradab itu sesungguhnya perdebatan panjang juga. Karena seperti adik-adik tahu, misalnya boleh juga di searching itu ya, pidato Bung Karno di mana-mana itu hanya menyebut dignity, ya, kemanusiaan. Nah, kemanusiaan seperti apa itu kemudian tidak pernah dijelaskan. Maka terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh Islam dengan tokoh-tokoh yang lain deh. Yang kemudian coba kita bayangkan betapa canggihnya para pendiri bangsa kita. Tahun 45 itu sudah berdebat soal asasi manusia dan mereka sudah berhasil merumuskan visi besar, teologi besarnya HAM Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu kalau kita dalam penelitian saya misalnya, adil dan adab itu tidak ada dalam kosakata bahasa Indonesia atau tidak ada dalam kosakata Nusantara, baik bahasa nasionalnya bahasa Indonesia, kemudian bahasa lokal itu nggak ada. Misalnya, apakah ada asli kata adil, adab itu dalam bahasa Sunda? Nggak ada. Dalam bahasa Jawa ada? Nggak ada. Dalam bahasa Kalimantan, Sumatera, Minang, Batak, dan seterusnya ada nggak? Yang ada itu memang diakui adil, adab, itu sumbangan bahasa Arab. Artinya apa? Agama gitu, Islam gitu. Islam yang nyumbang itu. Nah, adab misalnya, adab itu apakah artinya sama dengan sopan dan santun? Ya? Enggak selalu persis itu. Karena kalau misalnya yang dimaksud dengan adab itu sopan dan santun, kenapa dulu sila kedua itu tidak berbunyi dengan kemanusiaan yang sopan dan santun ya? Tapi kemanusiaan adil dan beradab. Artinya apa? Dalam penelitian saya meyakini bahwa kata adil dan adab itu sumbangan Islam. Artinya apa? Untuk memahami HAM di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari konteks agama, konteks Islam. Gitu ya. Jadi tidak boleh HAM di Indonesia bertentangan dengan agama. Begitu kira-kira. Nah, ini 3 perspektif melihat hak asasi manusia. Nah, kembali ke pertanyaan kita, lalu kenapa kemudian ada beberapa isu yang berbeda? Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam isu ekonomi sosial budaya, sungguhnya antara HAM yang barat dengan Islam, itu sungguhnya relatif tidak perbedaan. Kalau dalam Islam kita harus membela kaum miskin, kaum marginal, du'afa dan mustada'afin, orang-orang tertindas, orang terzolimi, itu semua harus dibantu ya. Orang yang tidak mampu harus dibantu, harus disantuni, harus diberdayakan dan seterusnya. Seperti juga dalam HAM dunia barat itu sama. Relatif nggak ada perbedaan. Yang ada perbedaan pada hak dasar yang berkaitan dengan hak sipil, politik, kebebasan individu, itu ada beberapa perbedaan pandangan. Misalnya begini, isu tentang hak berkeluarga misalnya. Ya. Terjadi itu kan hak berkeluarga itu hak sipil politik, hak menikah, hak melakukan perkawinan, hak melakukan berkeluarga itu hak sipil politik. Memang ada cara pandang yang berbeda. Kalau dalam HAM yang liberal, yang barat itu misalnya, kita tadi Azhar menyebut justru ada tren ya perkawinan sejenis misalnya, melegalisasi perkawinan sejenis, dan itu bukan isu baru sesungguhnya. Dalam kitab suci disebut dalam kaum Lut itu peristiwa yang sudah kemudian dicatat oleh sejarah, yang dimusnahkan oleh peradaban yang rendah ini sudah di bumi hanguskan. Tetapi kan kemudian muncul di dunia internasional, setidaknya dalam penelitian saya ada 33 negara sekarang yang melegalisasi perkawinan sejenis itu. Jadi misalnya tadi ada istilah LGBT itu, lesbi, gay, biseksual dan transgender ya. L itu lesbi misalnya, lesbi itu perempuan suka sama perempuan. B itu ini kiri kanan oke nih, dia suka perempuan sama perempuan tapi dia punya suami juga. Laki-laki misalnya dia punya istri tetapi suka sama laki-laki juga, ini namanya biseksual.
Kemudian ada gay itu dia suka lama sama laki-laki. Kemudian ada transgender. Nah, transgender itu sebetulnya orang yang punya kecenderungan punya dua organ kelamin ya. Tetapi sebetulnya kalau yang transgender itu sebetulnya dalam dunia Islam itu sudah diselesaikan. Misalnya Imam Nawawi itu sudah menyebut ya, Imam Nawawi itu sudah menyebut bahwa dunia Islam sungguhnya sudah selesai dengan urusan hunsa itu atau mungkin dekat dengan transgender itu. Jadi kata dunia Islam itu sudah menyelesaikan kalau ada orang lahir dengan dua alat kelamin, maka kemudian bawa aja ke dokter, ya, dokter spesialis kelamin atau apa gitu ya. Dokter spesialis yang bisa kemudian membuktikan, menganalisis mana secara hormonal alat kelaminnya yang paling dominan. Nah, yang paling dominan itu kemudian ditumbuh kembangkan dan yang tidak dominan itu boleh dioperasi. Jadi sebetulnya sudah selesai dalam konteks Islam. Tetapi perkawinan sejenis misalnya itu memang ada perbedaan pandangan. Di dunia barat yang HAM yang liberal dengan alasan hak asasi manusia, orang boleh kawin sejenis ya. Kalau dalam dunia Islam itu tidak ada alasan untuk perkawinan itu hanya jelas kok antara laki dan perempuan. Nggak ada antara laki-laki atau antara perempuan saja. Tapi ini kira-kira beberapa isu. Nah kemudian isu yang kedua misalnya juga yang saya kira menarik ini soal hukuman mati. Misalnya. Kita tahu bahwa ada banyak negara di dunia barat sana yang kemudian mendorong untuk menghapuskan hukuman mati di dunia ini apapun alasannya ya. Karena dianggap tidak manusiawi, kejam, dan menistakan kemanusiaan. Nah, sementara dalam Islam ada konsep hudud, ya, ada konsep kisos. Ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah itu, kutiba alaikumul kisosu fil qatsla, al-khurru bil khurri, wal-abdu bil abdi, wal-unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, adaun ilaihim bisan. Dan seterusnya. Nah, artinya apa? Barat itu kemudian menganggap hukuman mati itu kejam, sementara dalam Islam justru hukuman mati dalam konteks pidana tertentu itu justru menjamin kehidupan, menjamin kehidupan. Tetapi hukuman mati itu bukan tujuan, tujuan itu sesungguhnya menghargai korban, menghargai hak hidup orang lain. Karena itu dalam ayat itu ada istilah permaafan dengan diat dan seterusnya gitu. Jadi kalau keluarga korban, jadi semuanya Islam itu adil sekali. Gitu. Kalau keluarga korban misalnya dibunuh, maka wajar dong mereka menuntut keadilan. Tetapi hukuman yang pas memang dalam Al-Quran itu ya setimpal kalau mati nyawa ya dengan nyawa. Tetapi kalau kemudian keluarga korban maafkan, baik dengan diat maupun tidak gitu ya, maka kemudian hukuman itu justru bisa Jadi sebetulnya Islam itu sangat menghargai supaya orang jangan mudah membunuh orang. Jangan mudah menghilangkan nyawa orang, maka kemudian diancam betul dengan itu. Nah itu beberapa isu yang nanti mungkin di diskusi kita bisa diskusikan beberapa isu-isu kontroversi yang memang karena cara pandangnya berbeda, maka ada beberapa isu yang berbeda antara dunia internasional yang liberal tadi, HAM yang liberal itu dengan dunia Islam. Nah, kenapa berbeda dalam penelitian saya menemukan, ternyata perbedaan itu berangkat dari cara pandang. Kalau meminjam istilah Baroki itu ada cara pandang yang berbeda antara Islamic worldview, cara pandang Islam dengan dunia liberal atau dunia barat. Nah, dunia barat itu, kata Baroki, itu kan sangat antroposentrik. Jadi yang paling penting itu manusia. Kalau manusia sudah sepakat, apapun itu kemudian menjadi universal, menjadi baik, menjadi boleh. Kalaupun misalnya kalau manusia sudah sepakat, ya kalaupun bertentangan dengan agama misalnya, agama itu dinegasikan. Kalaupun ada bertentangan dengan undang-undang sebuah negara, undang-undang negara itu kemudian dinegasikan. Nah, itu yang kemudian menyebabkan HAM yang liberal itu sangat antroposentrik. Sementara Islam, kata Baroki, itu sangat teosentrik ya. Manusia penting, tetapi Tuhan yang menciptakan manusia jauh lebih penting gitu. Jadi kalau Tuhan beri hukum,
itu manusia tidak boleh voting untuk mengamandemen hukum Tuhan itu. Kenapa? Hak asasi Tuhan itu nggak bisa dikudeta, diamandemen oleh hak asasi manusia gitu loh. Nah itu kira-kira yang membuat, nah karena itu beberapa hukum Tuhan yang ternyata kemudian oleh HAM yang barat itu, HAM yang liberal itu dianggap bertentangan. Nah karena itu sebetulnya dunia Islam kemudian sudah bersepakat tahun 90 ada deklarasi Kairo. Bagi dunia Islam kalau ada perbedaan antara HAM yang liberal itu dengan HAM dalam Islam, maka yang dipegangi oleh dunia Islam, oleh kita umat Islam adalah syariat Islam. Jadi sebetulnya, nah sudah clear. Ini kira-kira beberapa pengantar adik-adik untuk kita diskusi. Saya kira lebih produktif kalau kemudian kita melakukan diskusi lebih jauh. Itu kira-kira Azhar, pengantar. Makasih. Oke, ya siap. Baik, terima kasih kembali kepada Bapak Manajer Rasution. Hadirin peserta diskusi bulan ketiga, tadi kita sudah sama-sama dengar ya bahwa apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita pada sesi kali ini sangat menjawab isu-isu kontroversial yang sering kita lihat ya, yang sering kita tonton di media-media sosial, bahwa akhir-akhir ini banyak sekali yang membenturkan antara Islam dengan HAM. Padahal tadi sudah sama kita dengar bahwa sejatinya bahkan di dalam Pancasila pun itu merupakan sumbangsi daripada bahasa-bahasa Arab atau bahasa-bahasa Islam yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Kemudian Islam secara internasional juga sudah sangat lebih dulu ya lebih menghargai nilai-nilai HAM di dalam kehidupan sosial politik dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia pun juga jauh lebih dulu ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Oke, baik, supaya diskusi kita lebih hangat dan lebih produktif, kami mengundang kepada para penanya yang ingin bertanya kepada narasumber untuk sesi diskusi ini, dipersilakan. Mungkin nanti yang ingin bertanya silakan raise hand di kolom chat ya. Kemudian nanti dipersilakan oleh operator ya, atau operator memilih kemudian di-mention ke saya. Nanti saya persilakan. Untuk yang bertanya silakan menyalakan mic ya. Oke, kepada peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan raise hand di kolom chat. Gimana operator, kira-kira sudah ada yang masuk? Halo, operator. Ya, gimana para peserta hadirin diskusi? Ada yang ingin bertanya supaya diskusi kita jauh lebih produktif ya, karena diskusi yang hidup itu adalah diskusi yang berbagai arah atau tidak satu arah ya. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan, kepada peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, mungkin Bagus Mikail. Oke, kami undang Bagus Mikail untuk menyalakan mic ya, jika ingin bertanya, dan menyalakan kameranya. Kepada Bagus Mikail dipersilakan untuk bertanya. Halo, Bagus Mikail. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin tidak menyalakan kamera ya, karena sedang ada masalah.
Ya, saya ingin bertanya Nggak jadi masalah, silakan. tentang HAM yang ada di Indonesia Silakan. gitu. Bagaimana perkembangannya gitu? Sebelum bisa ada di Pancasila, terutama di sila kedua tersebut gitu. Gimana perkembangannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pertanyaan yang cukup bagus ya oleh Bagus Mikail, mempertanyakan bagaimana perkembangan HAM sehingga bisa masuk ke dalam satu poin di dalam poin-poin Pancasila. Mungkin Pak Manajer sudah cukup jelas ya pertanyaan dari penanya soal bagaimana perkembangan HAM sehingga bisa masuk ke dalam nilai Pancasila. Dipersilakan kepada Pak Manajer untuk bisa merespon. Baik. Tadi siapa tadi? Yang nanya siapa tadi? Yang bertanya Bagus Mikail, Pak. Husni. Bagus Mikail yang bertanya Ya, Bagus Mikail. Husni, ya. Iya, Gus Mikail. Makasih. Ya. Begini. Ya. Saya melihat para pendiri bangsa kita, tokoh-tokoh bangsa kita yang tergabung dalam BPUPKI. Kita tahu bahwa begitu Indonesia merdeka, sebelum Indonesia merdeka, bahkan pada saat Indonesia merdeka kan Indonesia punya tokoh-tokoh besar untuk merumuskan arah bangsa kita mau kemana. Kita mengenal ada Panitia 9 yang tugasnya merumuskan tentang Pancasila, merumuskan tentang konstitusi Undang-Undang Dasar, dan 9 tokoh itu mewakili Indonesia Raya ya. Kita tahu di antara 9 itu sebetulnya Muhammadiyah menyumbang 3 kader utama. Kita tahu ada Kahar Muzakkar, itu kader Muhammadiyah, dan pengurus Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, pengurus PP Muhammadiyah, waktu itu pengurus besar Muhammadiyah. Ada Ki Bagus Hadikusumo, itu kemudian waktu itu menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah, kalau sekarang ketua PP Muhammadiyah. Ada Kasman Singudimejo, ini pendekar hukum yang pengurus Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, pengurus besar Muhammadiyah, kalau sekarang pimpinan pusat Muhammadiyah. Lalu yang ketiga itu sebetulnya ada Soekarno. Soekarno itu kan kader Muhammadiyah, pernah menjadi pengurus Muhammadiyah di Bengkulu. Pernah mengurus Dikdasmen, jadi pengurus Muhammadiyah di Bengkulu. Bahkan kita tahu bahwa salah satu wasiatnya Bung Karno itu kan kalau meninggal dunia minta diselimuti dengan bendera Muhammadiyah. Jadi sebetulnya di Panitia 9 itu ada 4 kader Muhammadiyah yang merumuskan bangsa ini di antara 9. Nah, salah satu yang dirumuskan itu adalah Pancasila. Kita tahu pidato Bung Karno di mana-mana itu kan selalu menyebut beliau menyebut dengan dignity atau humanity, kira-kira begitu ya, kemanusiaan gitu ya, humanity itu kemanusiaan gitu. Cuma kemudian oleh tokoh-tokoh kita sudah tahu, jadi perdebatan soal konsep hak asasi manusia itu sudah diketahui oleh tokoh-tokoh bangsa, jadi luar biasa ya, betapa hebatnya para pendiri bangsa, kayak para tokoh-tokoh kita itu, kualitas intelektualnya, visinya, kecerdasannya luar biasa ya. Kita hari ini diskusi tentang hak asasi manusia, mereka sudah diskusi ini sejak tahun 45-an gitu ya. Bagaimana mereka pasti sudah tahu bahwa coba kalau misalnya dulu mereka nggak menyepakati tentang apa yang disebut dengan hak asasi manusia di Indonesia, itu pasti sekarang ini kita sedang berdebat. Ini mau HAM yang liberal atau mau HAM yang Islam misalnya ya.
atau HAM yang liberal, atau HAM barat, atau HAM timur, kira-kira gitu. Karena itu dulu mereka sudah diskusi panjang soal itu. Nah, apa yang mereka diskusikan untuk menjembatani, untuk membuat visi besar HAM di Indonesia, gitu. Maka muncullah ketika Bung Karno kemudian memulai dengan istilah humanity, pidatonya di mana-mana termasuk di PBB misalnya, maka kemudian tokoh-tokoh Islam misalnya ya, itu bertanya, Bung Karno itu maksudnya kemanusiaan itu seperti apa? Perdebatannya pasti panjang. Dan kita tahu akhirnya Panitia 9 menyepakati diskusi panjang itu dengan merumuskan bahwa sila kedua Pancasila itu kemanusiaan, tapi kemanusiaan diberi nilai. Nilai apa? Nilai adil dan beradab. Jadi HAM itu tidak bertentangan, karena tadi adil adab itu kan bahasa Arab ya, Islam gitu loh. Nah, atau dalam bahasa kita ini sebetulnya bahasa agama. Nah, karena itu HAM itu tidak boleh bertentangan dengan agama. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau HAM itu bertentangan dengan agama, itu dianggap HAM yang tidak adil dan tidak beradab. Nah, kira-kira gitu. Nah, karena itu kemanusiaan yang dikembangkan di Indonesia atau HAM yang dikembangkan di Indonesia adalah HAM yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, berbasis pada nilai-nilai keadaban. Atau dalam bahasa agama disebut dengan HAM yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan. Nah, kira-kira gitu. Berbasis pada nilai-nilai agama. Nah, itu sumbangan siapa? Sumbangan tokoh-tokoh Islam tadi itu. Muhammadiyah menyumbangkan 4 tokoh, lalu NU ada Hasyim Asy'ari dan seterusnya gitu loh. Tapi kemudian mereka bersepakat bahwa Indonesia itu punya HAM yang karakternya itu tadi berbasis pada nilai-nilai ketuhanan, pada nilai-nilai keadilan dan nilai keadaban. Ini saya kira saya kagum betul ya dengan tokoh-tokoh para pendiri bangsa kita. Mereka berpikir itu sejak dulu. Coba kalau misalnya mereka nggak merumuskan itu cukup dengan kemanusiaan, maka hari ini kita tidak lagi bisa berdebat bahwa kalau ada orang kawin sejenis di lingkungan kita ya, laki-laki kawin sama-sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu ya. Kita nggak bisa menyalahkan itu karena apa? Kecenderungan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai HAM yang universal itu, yang Barat itu memang mengakomodir itu. Nah, Islam kemudian datang dengan cara pandang yang tadi itu sangat adil dan sangat beradab. Nah, karena itu kemudian undang-undang kita nurut ke Pancasila itu, maka perkawinan misalnya Undang-Undang 174 itu perkawinan itu didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, clear gitu loh. Jadi tidak boleh ada perkawinan sejenis. Ini kira-kira misalnya ya, kenapa kemudian kita terus harus belajar sejarah bagaimana kemudian para pendiri bangsa kita merumuskan visi besar kebangsaan kita dalam Pancasila, termasuk dalam hal-hal hak asasi manusia. Begitu, Azhar? Oke, baik. Terima kasih Pak Manajer atas jawabannya. Gimana kepada Saudara Bagus Mikail, apakah sudah menjawab dari pertanyaan yang ditanyakan tadi? Atau mungkin ada sanggahan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali kepada narasumber kita? Gimana Bagus Mikail? Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah semua menjawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Bagus Mikail dan juga narasumber yang sudah menjawab ya. Ini masuk lagi pertanyaan ke saya dari Yopi Sanjaya. Oke, Yopi Sanjaya, kami persilakan untuk menyalakan mic dan kameranya. Yopi Sanjaya dipersilakan. Ya Kak, masuk. Ya, silakan Yopi. Inti pertanyaannya, sudah kita ketahui seiring perkembangan zaman kan perspektif kan berbeda-beda ya Kak. Ada yang menurut dari HAM liberal maupun perspektif Islam. Jadi
terkait perbedaan itu bagaimana caranya kita menyikapi dan menanggulangi terhadap perbedaan yang ada. Itu sih, Kak. Ya, Apa dapat oke baik. kami, Kak? Pertanyaannya sudah ditangkap ya. Kenapa ya, Pi? Saya udah cukup, Pak, Kak. Itu pertanyaannya. Oh, oke. Siap. Pertanyaannya sudah ditangkap ya, Yopi. Mungkin sedikit membacakan kembali ya, Pak Manajer ya. Mungkin pertanyaan yang ditanyakan oleh Yopi adalah bagaimana cara menanggulangi terkait perbedaan pandangan ya, pandangan HAM liberal dan pandangan HAM Islam ya, atau perbedaan antara HAM Barat dan HAM Timur. Mungkin kepada narasumber langsung bisa merespon pertanyaan dari saudara Yopi. Iya, terima kasih Yopi. Saya tadi di awal menyebut kalau kita melakukan komparasi ya, perbandingan sebetulnya didahului juga dengan persamaan ya. Persamaan HAM yang dipahami oleh dunia Barat misalnya dengan dunia Islam itu bertemu pada isu-isu ekonomi sosial budaya. Jadi bagaimana membela orang miskin, bagaimana membela, memberdayakan kaum marginal, duafa, mustadafin dan seterusnya, orang-orang lemah, itu sama posisinya. HAM dalam perspektif Barat itu misalnya HAM itu lahir untuk membela mereka gitu. Maka kalau ada dua orang yang dilihat yang HAM itu berpihak kepada mereka yang lebih lemah posisinya. Jadi kalau ada relasi kuasa yang tidak seimbang, maka kemudian HAM lahir itu loh. Nah, antara Islam dengan Barat itu sebetulnya sama pada isu itu ya. Cuma memang yang berbeda pada isu-isu sipil politik, hak-hak kebebasan individu. Nah, kita tadi menyebut ada beberapa isu ya, sebetulnya banyak isu. Dalam penelitian saya ada 9 atau 10 isu ya. Tetapi yang kira-kira paling mudah kita sebut ya LGBT itu ya, soal hak perkawinan sama jenis itu. Yang kedua hukuman mati misalnya. Termasuk misalnya soal nanti mungkin ya materinya akan saya kasih ya minggu depan lah ya setelah saya dari Papua. Beberapa isu yang lain misalnya soal soal hak keluarga korban misalnya ya. Kalau dalam konstitusi kita ini juga tanggung jawab kita ini. Jadi kalau ada presiden punya hak abolisi, punya hak gerasi mengampuni gitu ya. Jadi misalnya kalau ada keluarga kita dibunuh, lalu kemudian pelakunya itu dihukum, lalu dia minta pengampunan. Yang ngampuni itu presiden. Nah, kalau dalam Islam enggak sebetulnya ya. Yang ngampuni itu ya keluarga korban. Karena apa urusannya dengan presiden? Kalau kejahatannya terhadap negara, itu baru kemudian ada urusan dengan pemerintah. Tapi kalau keluarga kita dibunuh orang ya, itu hak kita mau ngampuni apa enggak. Islam itu memberikan penghargaan kepada itu otoritas keluarga. Misalnya begitu ya, cara pandang yang juga berbeda. Nah, pertanyaannya bagaimana? Sebelum bagaimana, kenapa berbeda? Tadi kita menyebut ada cara pandang yang berbeda. Dalam Islamic worldview, dalam cara pandang Islam, tadi itu, Tuhan, nilai-nilai agama, itu wahyu, itu tidak bisa digantikan, tidak bisa diamandemen, tidak bisa direvisi oleh pendapat manusia. Kalau itu pendapat Tuhan, kalau itu wahyu, maka kita sami'na wa ta'na. Maka nilai-nilai hak asasi manusia itu tidak bertentangan, tidak boleh bertentangan. Sementara dalam dunia Barat yang sangat antroposentrik itu kan selalu mengagungkan apa yang disebut dengan antroposentrik itu. Yang penting kita punya konsensus saja. Itu buahnya demokrasi seperti sekarang gitu. Jadi suara terbanyak itu suara kebenaran gitu. Itu antroposentrik dan kita merasakan, Indonesia sudah mulai merasakan itu. Anda misalnya yang mahasiswa ini itu sama nilainya kalau milih orang gitu ya.
atau one man one vote itu ya, demokrasi yang kita kembangkan sekarang, itu sama dengan mereka yang nggak sekolah, gitu. Sama nilainya gitu. Ini sudah mulai terasa ya. Kalau dalam Islam itu nilai ketakwaan itu apa, nilai derajat apa ya, kemuliaan itu apa, dalam dunia barat kan semua manusia itu sama, itu tidak boleh diskriminasi itu ya. Sementara di Islam itu ya betul, semua manusia itu sama. Tetapi ketika Tuhan memberi nilai lebih, itu hak Tuhan misalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia itu sama kecuali dibedakan oleh Tuhan karena tingkat kualitas keimanan dan ketakwaan. Gitu. Ini kira-kira. Nah, pertanyaan Yopi tadi, bagaimana sikap kita kalau ada perbedaan? Tuh. Dunia Islam sebetulnya Yopi dan Ade sudah sepakat sejak tahun 90-an itu, namanya ada deklarasi Kairo. Itu deklarasi Kairo itu kesepakatan dunia Islam. Kalau ada nilai-nilai hak asasi manusia yang datang dari Barat, yang liberal itu bertentangan dengan syariat Islam, maka umat Islam itu jangan ragu. Jangan bimbang, ikut aja syariat Islam. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi hukum Tuhan aja gitu. Jadi sebetulnya clear. Jadi umat Islam itu sudah punya konsensus soal itu. Jadi kalau misalnya LGBT, ya nggak usah ragu, kata dalam agama kita itu nggak boleh, ya udah, kita jangan goyang, ikut HAM yang Barat. Kalau ada hukum-hukum yang kemudian bertentangan antara yang datang dari Barat dengan dunia Islam, ikut dunia Islam aja. Jadi sebetulnya, Yopi, kita sudah punya jalan penyelesaian. Dunia Islam itu tidak deadlock, dia sudah menyelesaikan sendiri. Begitu kira-kira, Azhar. Oke, baik. Terima kasih Pak Manajer ya atas jawaban pertanyaan dari Saudara Yopi. Bagaimana Saudara Yopi? Kira-kira sudah terjawab belum dari pertanyaan yang ditanyakan tadi? Apa Udah. ingin merespon? Pak. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik, kami mengundang kembali ya kepada peserta yang ingin bertanya. Oh, ini masuk pertanyaan dari Aulia Eva. Silakan. Kami persilakan kepada Aulia Eva. Oh, dia sedang tidak bisa on mic. Mungkin Pak Manajer, ini saya izin bacakan saja ya pertanyaan dari saudari Aulia Eva ini. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa di Indonesia semakin banyak pembunuhan yang terjadi? Seperti sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Dan motif pembunuhan ini juga sepertinya dengan masalah yang sepele. Lalu langkah apa yang bisa dilakukan agar mengurangi kasus pembunuhan ini? Dan bagaimana cara agar masyarakat jerah? Adakah hukum yang lebih bisa ditegakkan di negara ini? Lalu bagaimana pandangan hukum Islam untuk kasus ini? Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari saudari Eva, Pak Manajer. Baik, sekiranya Eva. Sudah bisa memahami. Oke. Ya. Silakan Pak Manajer. Ya, makasih Eva. Judul pertanyaan Eva itu sebetulnya soal hukuman mati. Saya ingin menjelaskan dua hal. Pertama, kalau dunia internasional sekarang mengusung gerakan anti hukuman mati, atau mereka ingin menghapus hukuman mati di dunia dengan alasan apapun, karena dianggap hukuman mati itu tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, penghukuman yang kejam dan seterusnya. Maka kemudian karena mereka tahu bahwa dunia Islam misalnya masih mengakui hukuman mati dalam tidak pidana tertentu, maka kemudian gerakan mereka sekarang kan bukan ingin menghapuskan hukuman mati, tapi gerakannya moratorium, tunda dulu deh, karena takut. Alasan mereka tuh clear, alasan mereka itu kan sebetulnya di samping ini kejam dan seterusnya. Bagi mereka begini, bagaimana kalau hakimnya keliru memutus? Bagaimana kalau proses hukumnya tidak berkeadilan, cacat? Kalau orang salah misalnya kemudian sudah terlanjur dihukum mati, bagaimana memperbaiki? Kira-kira gitu cara berpikirnya. Padahal sesungguhnya bagi dunia Islam yang masih memperlakukan memperlakukan hukuman mati dalam kasus tertentu ya,
itu clear bahwa orang dihukum mati itu prosesnya lama gitu ya, tidak sembarangan gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada kesalahan sana sini pasti dikoreksi pada tahapan berikutnya. Gitu. Nah karena itu Indonesia misalnya sampai sekarang masih banyak undang-undang yang melakukan hukuman mati misalnya ya. Misalnya narkotika, korupsi dalam keadaan bencana dan seterusnya gitu ya. Itu masih memperlakukan atau mengancam keselamatan negara, terorisme dan macam-macam. Jadi sebetulnya itu satu ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan banyaknya pembunuhan di Indonesia? Nah, saya melihat apa yang dimaksud dengan EVA ini sebetulnya bukan pada soal regulasi, tapi ini soal praktek yang memprihatinkan di Indonesia. Jadi misalnya kalau kita melakukan evaluasi terhadap melakukan review ya, refleksi terhadap penegakan HAM di Indonesia. Sebenarnya 2020 banyak penelitian itu yang menunjukkan situasi HAM di Indonesia memburuk sebetulnya ya. Misalnya soal pembunuhan yang terjadi di mana-mana. Kalau dalam istilah hak asasi manusia sebetulnya Eva mungkin sedang mengajak kita untuk ini terjadi impunitas di mana-mana gitu loh. Ada apa yang disebut dengan judicial killing, jadi pembunuhan di luar proses hukum. Jadi ini yang mungkin dilihat oleh saudara Eva. Misalnya ya ada Herman misalnya ya di Kalimantan Timur yang di Balikpapan yang perginya sehat-sehat, tapi kemudian pulangnya sudah meninggal dunia dan sekarang sudah berproses. Pelakunya itu ada anggota polisi di sebuah Polres, bukan satu, tapi rame-rame. Akhirnya Herman itu meninggal dunia, gitu ya. Kemudian ada misalnya Laskar FPI di kilometer 50 misalnya, yang 4 orang itu ya. Itu kemudian meninggal dunia mati di luar proses hukum ya. Ada lagi misalnya ini yang sedang saya tangani misalnya ada di Intan Jaya, ada pendeta Yeremi misalnya. Kemudian dia mati ini sedang mau diatur otopsi. Jadi artinya apa? Ada judicial killing, ada pembunuhan di luar proses hukum yang masih berlangsung. Nah, bagaimana sikap Islam? Islam seperti karena ingin menghargai hak hidup orang, maka mestinya pelakunya itu dihukum berat. Bahkan dalam Islam dia sebetulnya dihukum mati juga, qisas, karena dia membunuh orang. Nah, tapi memang ini kritik kita di Indonesia, ada praktek-praktek pembunuhan di luar proses hukum yang yang terjadi. Nah, karena itu sebetulnya bukan pada regulasinya, tapi pada bagaimana penegakan hukum. Itu kira-kira ya. Jadi kalau kita menggunakan teori Friedman misalnya ya, dalam sistem penegakan hukum itu kan ternyata kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi. Jadi kalau mau hukum itu, penegakan hukum itu bagus, kata Friedman, ini kalau dalam filsafat hukum Islam, filsafat hukum ya, misalnya kita harus melihat substance. Substance itu isi undang-undangnya bagus apa enggak? Oke, undang-undangnya bagus. Nah, yang kedua struktur hukum atau culture. Ini struktur itu bukan culture. Struktur hukum. Struktur hukum itu ya penegak hukumnya baik apa enggak? Polisinya baik enggak? Jaksanya baik enggak? Hakimnya baik enggak? Pengacaranya baik enggak gitu. Nah, kalau hukumnya bagus, penegak hukumnya bagus, maka kemudian yang ketiga kata Friedman itu ada culture, ada budaya masyarakatnya mendukung enggak? Sebab kalau hukumnya bagus, kemudian penegak hukumnya bagus, tapi masyarakatnya budaya hukumnya jelek, maka juga tidak, penegakan hukum pasti akan tergedang. Atau sebaliknya masyarakatnya baik, penegak hukumnya baik, hukumnya nggak baik, itu nggak bagus. Atau sebaliknya hukumnya baik, masyarakatnya baik, penegak hukumnya korup misalnya, itu juga tidak baik. Jadi tiga-tiganya harus. Jadi kalau ingin memperbaiki penegakan hukum memang tiga pendekar ini harus tiga pilar ini harus
diperbaiki secara simultan. Jadi tidak hanya hukumnya diperbaiki, tapi juga aparatnya diperbaiki, struktur hukumnya diperbaiki, aparatnya diperbaiki, tapi juga kultur masyarakatnya harus ada edukasi. Saya kira begitu, Yopi, Azhar gitu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Manajer. Bagaimana saudari penanya? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau mungkin ada yang ingin disanggah? Bagaimana? Kalau memang tidak ada sanggahan atau cukup menjawab pertanyaannya, oke. Baik, terima kasih kembali ya, Eva. Kita bergeser ke penanya selanjutnya. Masih ada sekitar 2 penanya lagi, Pak Manajer mungkin. Ini dari saudari Putri Ashifa. Kepada Putri Ashifa, kami undang, dipersilakan ya, menyalakan mic ya. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Bulan-bulan ini kan banyak-banyak kekerasan seks yang dimana korbannya adalah seorang perempuan. Nah, saya pernah dengar berita di mana seorang perempuan yang ingin menjaga dan melindungi kehormatannya, namun dijadikan tersangka gitu, Kak. Nah, dari kasus ini banyak banget kekerasan seksual pada perempuan tidak melaporkan kasusnya dikarenakan ketidakadilan hukum ini, Pak. Nah, menurut Bapak, pendapat Bapak tuh bagaimana nih? Kan kita sebagai seorang perempuan, kita harus dalam Islam kita harus menjaga dan melindungi kehormatan kita. Namun kita yang seharusnya jadi korban malah dijadikan tersangka gitu, Pak. Menurut Bapak tuh gimana atas ketidakadilan kasus kekerasan seksual pada perempuan ini, Pak? Oke, baik. Ada lagi? Putri, apa sudah cukup pertanyaannya? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Saya coba mengerti ya pertanyaan dari saudari Putri. Mungkin soal bagaimana pelindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan yang tadi Putri tanyakan, bagaimana hari ini Putri melihat bahwa justru korban yang merasa diintimidasi, bahkan merasa takut untuk melaporkan bahkan. Nah, itu bagaimana, mungkin Putri ingin dengar bagaimana soal pelindungan hukum terhadap korban dalam perspektif HAM mungkin. Mungkin itu Pak Manajer pertanyaan yang saya coba bisa mengerti dari Putri. Mungkin bisa langsung direspon Pak Manajer, dipersilakan. Iya, Putri, pertanyaan bagus. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, saya gabung ya, perempuan dan anak, ini memang jadi salah satu isu yang saya kira mengagetkan kita semua ya. Kita tahu ada orang tua, kalau kita membaca ya beberapa hasil penelitian itu, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan itu rata-rata dilakukan yang terbesar itu justru oleh orang terdekat. Bahkan kita miris ya, ada orang tua memperkosa anaknya sendiri. Ada di Lampung itu misalnya orang tua dan bersama-sama saudara laki-lakinya memperkosa anak perempuan yang difabel. Nah, coba luar biasa gitu ya. Jadi memang ini ada kakak memperkosa adiknya, ada paman memperkosa adiknya, ada guru memperkosa muridnya, ada ya pokoknya orang terdekat. Nah, ini di LPSK misalnya ya, kalau kita setiap Senin itu rapat, dari 10 permohonan yang masuk ke kita itu misalnya 6 diantaranya itu memang soal ini, soal kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Jadi memang ini bukan persoalan mudah bagaimana kita kemudian menyikapi kasus ini. Gitu. Nah, kemarin saya ada webinar dengan webinar nasional ya tentang kanon ya, kanon yang di Aceh itu.
bagaimana konon itu kemudian memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Misalnya begini, kalau apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu ya? Ada apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu? Ada dua kosakata yang mungkin adik-adik pernah sering dengar ya. Ada namanya satu perzinaan, yang kedua ada pemerkosaan. Perzinaan itu sebenarnya berbeda dengan perkosaan. Kalau perzinaan itu dilakukan secara sukarela begitu ya, tanpa ada paksaan. Tapi kalau perkosaan itu berangkat dari pemaksaan bahkan kekerasan terhadap pihak lain, itu namanya perkosaan. Nah karena itu yang terjadi di Indonesia sebetulnya yang banyak dilaporkan mencuat itu kan soal kekerasan itu, kekerasan seksual itu ya, pelecehan seksual itu ya. Jadi dilakukan secara secara kekerasan, ada pemaksaan dan seterusnya, itu dan itu muncul. Nah, Bambang ada gini, betul, apakah semua korban kekerasan seksual misalnya itu kemudian mau melapor ke negara? Tidak. Kalau kita melihat data-data yang muncul di kepolisian, data-data yang muncul di lembaga-lembaga pelindungan perempuan dan anak, di LPSK misalnya, atau di Komnas HAM misalnya ya, data itu sebetulnya kita yakini belum tentu bisa menggambarkan peristiwa yang sebenarnya gitu. Ini semacam gejala gunung es gitu ya. Jangan-jangan apa yang dilaporkan itu sesungguhnya belum tentu menggambarkan yang sesungguhnya. Karena tadi, ya Putri tadi menyebut bisa jadi karena korbannya itu kemudian takut melapor. Karena dalam banyak kasus, kata Putri tadi, ada juga kasus yang ketika dia melapor, dia korban lalu melapor justru jadi tersangka. Jadi yang seharusnya jadi victim, jadi korban, justru menjadi tersangka. Gitu. Ada juga yang misalnya jadi dia melihat atau kita sering sebut sebagai saksi, tetapi dia nggak mau melaporkan itu karena apa? Takut. Nah karena itu sebetulnya negara harus menjamin mereka, keselamatan mereka. Dalam konteks Indonesia sebetulnya mereka mestinya melapor ke polisi, kemudian melapor minta perlindungan ke LPSK, ya. Karena kekerasan seksual itu harus ada perlindungan, memang. Tidak bisa enggak, harus ada perlindungan. Nah, saya kira saya setuju dengan Putri, ini harus ada edukasi, harus ada advokasi agar mereka yang menjadi korban itu kemudian harus kita pastikan mereka jadi korban, jangan sebaliknya sudah jadi korban kemudian dikorbankan lagi menjadi pelaku. Ya. Yang kedua, kalau misalnya ada orang jadi saksi juga harus kita beri dorongan keberanian untuk bisa melapor gitu, supaya peristiwa-peristiwa yang melanda kaum perempuan dan anak ini kemudian bisa dimaksimalkan. Saya kira gitu, Putri. Iya Pak, nih saya mau nanya lagi Pak, kan tentang kekerasan pada seks pada perempuan ya Pak. Banyak kayak komentar kayak siapa suruh pakai rok pendek, siapa suruh mengundang hawa nafsu. Nah, apakah emang kekerasan seksual pada perempuan ini 100% salah perempuan atau bagaimana, Pak? Ya, ini menarik ini karena gini, dalam Al-Quran itu memang Al-Quran menyebut kullil mu'minin. Kullil mu'minin itu berarti terhadap laki-laki yang mukmin. Pandangan mereka harus ditundukkan. Tundukkan pandanganmu. Jadi sebetulnya memang laki-laki itu harus menjaga pandangan gitu ya. Nah, cuma bagaimana dengan perempuan? Nah, perempuan juga memang harus, maka dalam surah Al-Ahzab, surah An-Nur itu harus menjaga pakaian. Nah, gitu. Cuma pertanyaan, bagaimana kalau terjadi pemerkosaan, apakah yang salah kaum laki-laki maupun yang perempuan? Dalam konteks dalam konteks laki-laki itu sebetulnya memang tadi dia harus menjaga pandangan, jangan justru kemudian melakukan
perbuatan itu. Nah, bagi perempuan sebetulnya ini dalam konteks Islam, ya, bagi perempuan juga harus menjaga auratnya, pakaiannya harus sopan, jangan mengundang. Meskipun ya dalam konteks gender ini mestinya kita tidak bisa menyalahkan perempuan. Cuma memang kita tetap harus mengedukasi bahwa harus menjaga situasi makanya jangankan aurat ya, perhiasan aja harus dijaga, jangan berlebihan karena akan mengundang. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan laki-laki memang harus menjaga pandangan, tapi perempuan juga harus menjaga aurat gitu lah. Karena kalau dalam teori kejahatan itu kan cuma ada dua ya, satu ada niat dan ada kesempatan. Nah, niat itu laki-laki, jangan ada niat begitu. Nah, perempuan itu jangan menciptakan kesempatan. Kira-kira gitu ya. Gitu Putri ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik. Masih ada Azhar? Ya, mungkin ini masih ada Pak. Mungkin ini yang terakhir kali ya. Karena Baik. kita juga sudah panjang sekali ini diskusi tanya jawab seperti ini. Saya kira cukup menarik dan cukup luar biasa ya para peserta kita pada kesempatan ini. Mungkin ini ada satu lagi yang masuk ya di kolom chat, itu dari Kori Nadiza. Assalamualaikum, izin bertanya, mohon maaf sebelumnya tidak oke. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memberikan edukasi yang sesuai atas kesalahan cara berpikir seseorang mengenai LGBT, serta komunitas yang memperjuangkan hal tersebut atas dasar hak kebebasan. Ketika seseorang tersebut melihat itu hanya sebagai penyakit atau kelainan seks. Mungkin itu pertanyaan dari Saudari Kori, Pak Manager. Bisa langsung direspon. Ini pertanyaan menarik ini. Azhar nanti bisa searching tulisan saya di Republika dulu ya, perkawinan beda jenis itu, perkawinan sejenis itu. Ada tulisan di situ dan saya kira nanti bisa dibagikan ke peserta ya. Nanti di searching aja ketemu tulisan itu. Gini. Oke, siap Pak. Soal LGBT ini memang kita harus hati-hati ya. LGBT itu isu global ya, jadi bukan hanya persoalan Indonesia, jadi persoalan dunia internasional, bahkan persoalan kesejarahan, persoalan peradaban. Jadi yang namanya kawin sejenis itu bukan hanya sekarang, dari dulu kan ya. Nah karena itu kita harus mewaspadai itu. Dalam konteks LGBT itu bisa kita lihat dari dua hal. Pertama, ada orang yang memang menjadi aktivis. Menjadi aktivis, yang mengkampanyekan tentang legalisasi perkawinan sejenis itu. Nah, kalau saya ditanya, kalau mereka yang menjadi aktivis ini, yang mengkampanyekan perkawinan sejenis, mengkampanyekan legalisasi begitu, maka itu saya menyebut sebagai penyebar LGBT. Nah, yang ini menurut saya setuju ini diproses secara hukum. Diproses secara hukum. Tetapi bagi mereka yang korban, saya setuju pendekatannya pendekatan hati. Dengan cara apa? Dengan ya diserahkan ke dokter jiwa, dokter psikiater dan seterusnya gitu. Jadi ada pemulihan psikologis karena ini penyimpangan, kira-kira gitu. Jadi pendekatan itu menurut saya harus dipadukan bagi mereka yang mengkampanyekan, itu kemudian proses secara hukum, tapi bagi mereka yang jadi korban, itu kemudian rehabilitasi mereka kembali kepada kondisi semula. Coba ada pertanyaan misalnya, apakah
LGBT itu bisa diobati. Memang ada orang meyakini bahwa LGBT itu sesungguhnya kodrat mereka ya, ada yang meyakini itu. Kodrat itu artinya faktor gen. Jadi memang sudah begitu. Sudah begitu. Tapi kemudian dalam banyak penelitian, termasuk misalnya Dadang Hawari, itu kemudian mengatakan faktor gennya itu maksimal cuma 40% gitu. Jadi kalau ada orang lahir dengan kurang macho begitu ya, atau kalau dia perempuan terlalu tomboy gitu, itu faktor itu cuma 40%. 60% itu ditentukan oleh dirinya sendiri dengan pergaulan, milih lingkungan, dan seterusnya. Nah, karena itu bisa diobati. Jadi kalau ada orang mengatakan ini nggak bisa diobati, ini takdir Tuhan ya, itu namanya menyalahkan Tuhan ya. Atau dalam masa kalam itu disebut dengan kaum Jabari, ya, teologinya Jabariyah gitu ya, yang sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan. Padahal sebetulnya Islam itu mengatakan bahwa Allah itu tidak merubah keadaan kita dan kaum kita, kelompok kita, masyarakat kita, bangsa, kecuali kalau kita bukan ingin merubah sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan mengubah nasib kita kalau bukan kita yang merubahnya sendiri. Jadi karena itu ini sikap kita terhadap LGBT. Bagi mereka yang ingin mengkampanyekan ini menjadi juru kampanye untuk menyebarkan LGBT, ya ini proses secara hukum karena itu bertentangan dengan nilai-nilai keadaban kita sebagai bangsa, hukum-hukum kita sebagai bangsa. Tapi bagi mereka yang korban, obati mereka sehingga mereka kembali kepada situasi semula. Kira-kira begitu. Azhar ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Manajer. Bagaimana saudara penanya? Apakah sudah terjawab atau ingin merespon dari jawaban yang disampaikan? Oke, cukup ya. Cuma begini, Pak Manajer, mohon izin, saya jadi tertarik soal pertanyaan terakhir ini. Mungkin sedikit, kalau boleh, saya boleh sedikit tanya kepada Pak Manajer ya. Masih ada kaitannya dengan pertanyaan terakhir. Soal wacana pemberian identitas kewarganegaraan terhadap transgender atau seseorang yang mengganti jenis kelaminnya. Mungkin itu bagaimana menurut pandangan HAM soal itu, pemberian identitas terhadap transgender. Mungkin itu, Pak Manajer. Mungkin itu terakhir. Iya, Zar. Kalau dalam konteks hunsa tadi itu ya, orang lahir ke dunia ini dengan jenis kelamin yang ganda. Maka bawa ke dokter, kemudian tanya ke dokter, ini yang lebih dominan yang mana? Kelamin laki-lakinya atau kelamin perempuannya? Kalau yang dominan salah satu, maka itu yang ditumbuh kembangkan, yang lain dioperasi. Boleh. Nah, kemudian buat di akte lahirnya atau minta perubahan ke pengadilan bahwa dia sebetulnya jenis kelaminnya berdasarkan medis, jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan, dan itu boleh. Dalam Islam juga boleh hunsa itu. Tetapi jangan kemudian dia jenis kelaminnya laki-laki tapi perilakunya perempuan, minta identitasnya menjadi perempuan, jadi waria itu loh. Jadi lesbi ya? Jadi gay ya? Atau dia perempuan lalu tomboy gitu ya, minta identitas menjadi laki-laki karena dia lesbi ya, atau tomboy begitu. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi itu kuncinya, Azhar. Oke, berarti poinnya atas dasar kesehatan mungkin Pak ya? Ya, atas dasar kesehatan, ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Oke, baik. Terima kasih Pak Manajer, cukup menarik ya diskusi kita pada sesi kali ini. Banyak sekali peserta yang aktif ya. Ini sangat membantu saya juga ini untuk semakin semangat ya dalam mendalami dunia HAM bersama teman-teman yang lain ya. Mungkin ini bagaimana panitia, apakah masih ada waktu? Apa memang sudah dicukupkan?
Bagaimana, operator? Masih ada waktu atau kita tiba di akhir? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Oke, mungkin pertanyaan tadi mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya, Pak Manajer, dan menjadi pertanyaan penutup pada kita kali ini. Mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Manajer pada tema pembahasan kita kali ini, sebelum masuk kepada kesimpulan. Baik, terima kasih atas kehadiran adik-adik. Nah, karena kita meyakini bahwa Islam ini agama sempurna, maka kita meyakini bahwa hak asasi manusia pun bagian dari ajaran Islam. Nah, karena itu kita punya kewajiban untuk mempelajari Islam ini secara utuh, termasuk mempelajari hak asasi manusia dalam konteks keislaman. Nah, yang kedua, karena ada cara pandang yang berbeda antara Islam dengan Barat, mungkin ada beberapa yang kemudian hasilnya berbeda. Maka kemudian sebagai seorang Muslim, kita ikut saja kepada syariat itu. Nah, yang ketiga, saya berharap karena dikesankan bahwa isu-isu hak asasi manusia itu di-lead oleh tidak oleh aktivis Islam, tetapi oleh aktivis yang lain, maka saya mendorong bahwa agar aktivis Islam itu mulailah melihat isu-isu hak asasi manusia itu. Agar apa? Tadi kekhawatiran bahwa Islam ini akan selalu dibenturkan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan seterusnya. Karena apa? Umat Islamnya atau aktivis Islamnya kemudian tidak melihat isu-isu itu. Nah, karena itu sebetulnya Pusdikhan kita harapkan untuk mulai ke tengah untuk melihat isu-isu hak asasi manusia. Saya kira begitu, adik-adik, selamat bergabung dengan Pusdikhan. Itu kira-kira, Azhar. Oke, baik. Terima kasih, Pak Manajer. Closing statement yang cukup luar biasa ya, dan menjadi pengingat kita sebagai aktivis atau sebagai mahasiswa Muslim ya. Penting bagi kita untuk sadar dan mulai berani ya melek terhadap isu-isu HAM dan berani menyuarakan isu-isu HAM ini. Dan mungkin ada sedikit kesimpulan yang mungkin dapat saya sampaikan pada sesi diskusi kita pada sore hari ini, bahwa sejatinya memang nilai-nilai hak asasi manusia itu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Islam. Dan nilai-nilai Islam pun juga sangat kental dengan nilai-nilai HAM di dalamnya. Soal isu-isu yang berkembang di media sosial atau yang sering kita ditampakkan oleh media-media itu adalah oknum-oknum yang memang sebetulnya narasumber tadi kita sebutkan yang memiliki cara pandang HAM yang mungkin berbeda dengan cara pandang kita sebagai Islam atau HAM yang mungkin lebih mendalami Islam HAM secara teologis ya, atau Islam non-liberal. Mungkin ke depan saya kira kawan-kawan mahasiswa juga perlu aktif dalam mengkampanyekan isu-isu HAM ini. Dan Pusdikhan cukup terbuka untuk kawan-kawan mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak kurang dari saya, karena sejatinya saya juga masih belajar dan akan terus belajar mendalami tentang HAM ini. Itu saja. Terima kasih banyak Pak Manajer atas kesempatan waktu. Sangat luar biasa ya narasumber kita ini, dan selamat berbuka puasa Pak Manajer. Ini jadi terganggu ini buka puasanya karena masih melangsungkan diskusi kita pada sore ini. Itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali kepada MC. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, Bapak Manajer Nasution, kepada moderator, serta para peserta yang telah aktif mengikuti kegiatan diskusi bulanan 3 yang diselenggarakan oleh Pusdikhan UHAMKA dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kepada seluruh peserta,
jangan lupa untuk mengisi absensi pada sore hari ini dan dimohon untuk mengaktifkan fitur video pada Zoom meeting karena akan kami dokumentasikan. Baik. Silakan dinyalakan dulu videonya. Oke. Ada 2 slide. Saya akan men-screenshot untuk slide pertama. 1, 2. Oke, untuk slide kedua. Baik, 1, 2. Baik, terima kasih. Saya mewakili segenap panitia menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Sampai jumpa pada kegiatan Pusdikham yang akan datang. Last word, stay at home, stay safe, stay healthy, and be happy. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.